Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى نور العلم والفهم اللهم آمين. Kaum muslimin, para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak jumlahnya. Baik itu kenikmatan yang bersifat duniawi maupun kenikmatan yang bersifat ukhrawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mensyukuri setiap nikmat tersebut. Karena kita tahu bahwa orang-orang yang pandai bersyukur itu sangat sedikit. Allah berfirman, "Innallaha ladzu fadlin 'alan nas, walakin aktsaran nasi la yashkurun." Sungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur. I'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Beramallah wahai keluarga Daud, karena sedikit beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk rasa syukur pada Allah, dan sangat sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Semoga kita termasuk dari hamba Allah yang sedikit itu. Kaum muslimin rahimakumullah, sungguh tak terasa kita sudah melewati 19 hari dari bulan penuh berkah ini. Hari ini kita berada di hari yang ke-20 dan nanti malam kita akan memasuki episode terakhir dari Ramadan yang penuh berkah ini, yaitu 10 malam terakhir yang merupakan kesempatan emas yang harus kita isi dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi SAW ketika memasuki 10 terakhir Ramadan, kesungguhan beliau, semangat beliau bertambah. Seperti yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashr awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di malam 10 terakhir melebihi kesungguhan beliau di selain malam-malam tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ketika memasuki 10 malam terakhir, beliau menghidupkan malamnya, bertambah semangatnya dan membangunkan keluarganya untuk mendirikan 10 malam terakhir tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mengisi sisa-sisa dari Ramadan ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar Ramadan nanti bisa mendapatkan hadiah kemuliaan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan inti dari adanya syariat puasa dan berbagai macam amal soleh yang kita lakukan. Kaum muslimin rahimakumullah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, sehingga Ramadan teristimewakan dengan diturunkannya Al-Quran. Dan perlu kita ketahui jamaah sekalian, kaum muslimin, bahwa salah satu kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah memahami makna Al-Quran. Karena Al-Quran Allah turunkan untuk hidayah, petunjuk, pedoman hidup, panduan hidup bagi manusia. Dan tidak mungkin kita bisa menjadikan ia sebagai panduan hidup tanpa kita mengerti, tanpa kita memahami apa yang dimaksud oleh Al-Quran, apa yang ada dalam Al-Quran berupa perintah, larangan, petunjuk dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak
kaum muslim sekalian untuk merenungi satu ayat di antara ayat Al-Quran yang luar biasa dahsyat pengaruhnya dalam jiwa kita. Saya mengajak pemirsa sekalian untuk bersama mengkaji atau memahami, merenungi satu ayat di Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 102. Bagi kaum muslim bisa melihat mushafnya, kita akan pelajari sedikit demi sedikit. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan Islam. Kaum muslim rahimakumullah, kalau kita perhatikan ayat ini, Allah mulai dengan kalimat ya ayyuha, yang dalam bahasa Arab dikenal dengan harfun nida, ya, untuk menyeru. Dan ketika ada seruan, ini pertanda bahwa apa-apa yang disampaikan itu penting diperhatikan. Ada sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Kemudian alladzina amanu, orang-orang yang diseru itu tersifati dengan al-iman. Hai orang-orang yang beriman. Dan ini bersifat umum. Siapapun dia, selama dia orang beriman, setinggi apapun, serendah apapun level keimanannya, masuk dalam seruan ini. Allah menyuruh kita semuanya, wahai orang-orang yang beriman. Dan kata para ulama, penyebutan iman di sini itu menunjukkan bahwa iman itu akan mendorong atau motor penggerak untuk mewujudkan atau melaksanakan apa yang akan disampaikan berikutnya, atau perintah yang akan disampaikan. Iman itu akan menjadi pendorong sangat kuat. Ya, mari kita perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Lihat, di sini Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, apa yang akan Allah sampaikan. Sebelumnya perhatikan, Ibnu Mas'ud mengatakan, idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu far'iha sam'ak fa innahu khairun yu'maru bihi aw syarrun yunha anhu. Apabila engkau mendengar Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, maka perhatikan baik-baik, pasang telinga baik-baik, karena setelah itu akan ada suatu kebaikan yang Allah perintahkan, atau akan ada suatu keburukan yang Allah larang. Maka dalam ayat ini kita lihat Allah memerintahkan sesuatu yang luar biasa, kebaikan yang luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baik takwa. Nah, Allah perintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Dan ini perkara yang sangat agung sekali. Kedudukan takwa itu sangat luar biasa tinggi. Kita perhatikan bahwa takwa ini merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua umat Muhammad dan juga umat-umat sebelum kita. Allah berfirman, "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh kami telah wasiatkan orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian dan juga kepada kalian. Apa wasiatnya? Anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga takwa merupakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Satu hari sahabat mengatakan, ketika Nabi menyampaikan mau'izah, sahabat mengatakan, "Ka'annaha mau'izatu muwaddi'in." Ya Rasulullah, sepertinya ini mau'izah terakhir, mau'izah perpisahan. Fa'usina, wasiatkan kami ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-tha'ah. Saya wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepadanya. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam
mewasiatkan beberapa orang sahabat secara khusus, di antaranya ketika Abu Hurairah mengatakan kepada Nabi SAW, Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, ausini." Ya Rasulullah, wasiatkan aku. Nabi mengatakan, "Usika bi taqwallah, fa innaha ra'sul amri kulli." Saya wasiatkan kamu agar bertakwa kepada Allah, karena takwa itu merupakan puncaknya segala urusan. Juga nasihat ini beliau sampaikan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dimanapun kamu berada, baik dalam keadaan sendiri, di keramaian, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ternyata takwa ini merupakan wasiat yang sering disampaikan oleh para sahabat kepada saudaranya. Di antaranya Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menyampaikan wasiat kepada Umar, "Ittaqillaha ya Umar." Bertakwalah kepada Allah wahai Umar. Umar pun pernah mengatakan kepada anaknya, "Amma ba'd fa inni usika bi taqwallahi azza wa jalla." Wahai anakku, saya wasiatkan kamu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala pernah menyurati salah seorang sahabatnya mengatakan, "Usika bi taqwallah." Saya wasiatkan kamu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali riwayat yang menyebutkan tentang bahwa para sahabat Nabi, para salafus saleh pun terbiasa saling mewasiatkan dengan ketakwaan ini. Sungguh wasiat yang luar biasa, yang mungkin banyak di antara kita yang kurang perhatian, termasuk pembicara, kurang meresapi tentang agungnya perintah takwa ini, tentang besarnya wasiat takwa ini. Demi Allah, saya bicara tentang tema ini bukan berarti saya bertakwa, nah, bukan sama sekali. Saya berbicara sebagai rasa tanggung jawab untuk menyampaikan pesan Al-Quran pada kaum muslimin. Ya, oleh karena itu kita harus camkan bahwa takwa ini merupakan wasiat yang sangat agung sekali. Di sisi lain bahwa takwa ini merupakan target yang ingin dicapai oleh seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan as-siyam, puasa yang Allah wajibkan kita di bulan Ramadan ini pun target akhirnya apa? At-taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bahkan seluruh ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, target akhirnya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Allah berfirman di awal-awal surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhan nasu 'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi takwa bukan hal yang biasa. Kemudian yang ketiga, bahwa takwa ini merupakan standar kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah SWT, kaum muslim sekalian, tidak melihat kepada harta kita, rupa kita, status sosial kita. Tidak. Standar kemuliaan di sisi Allah adalah takwa. Ya. Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian, postur tubuh kalian, fisik kalian. Tidak juga Allah melihat pada harta kalian. Tapi Allah melihat pada ila qulubikum wa amalikum. Allah akan melihat pada hati kita, kepada ketakwaan yang ada dalam hati kita. Karena takwa dasarnya ada dalam hati. Nabi bersabda, "At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi." Takwa itu letaknya ada dalam hati. Dan dia mengisyaratkan pada dadanya, ya. At-taqwa sumbernya itu ada dalam hati, dan hatilah yang menggerakkan semua anggota tubuh untuk bisa beramal, sehingga amal itu merupakan
bukti adanya takwa dalam dirinya. Semakin kuat takwa seorang, semakin banyak amal solehnya yang terlahirkan karenanya. Oleh karena itu Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan perintah Allah, itu muncul karena adanya ketakwaan hati. Hatinya yang bertakwa sehingga dia tunduk dan patuh pada syariat Allah Subhanahu wa taala, dia patuh pada apa-apa yang Allah perintahkan. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara agungnya perintah takwa ini adalah takwa merupakan sebaik-baik bekal. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meninggal, kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita akan membawa bekal masing-masing. Dan perlu kita ingat bahwa bekal terbaik yang hendaknya kita persiapkan sejak kita di dunia ini adalah bekal takwa. Tidak ada bekal yang akan bermanfaat untuk kita di hari kiamat nanti selain bekal takwa. Makanya Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Oleh karena itu, setiap kita hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, mewujudkan apa yang Allah inginkan dari perintah takwa. Lantas, kalau kita sudah tahu, memahami bahwa takwa itu memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam, lantas apa itu takwa? Ya, kata para ulama, takwa itu dari kata waqa atau wiqayah, ya, yang bermakna itu benteng. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala mengatakan bahwa aslu taqwa ay yaj'ala al-'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wa yahdaruhu wiqayatan taqihu min. Secara bahasa itu, takwa itu adalah seseorang menjadikan antara dia dan sesuatu yang dia takuti benteng. Dan benteng ini yang menghalangi dia dari terkena apa yang dia takuti. Itu secara bahasa. Kalau kita katakan taqwallah atau ketakwaan seorang hamba kepada Allah, maksudnya apa? Seseorang atau seorang hamba menjadikan antara dirinya dan apa yang dia takut dari azab Allah, kemurkaan Allah SWT, benteng. Kata Allah, apa itu bentengnya? Wa huwa fi'lu ta'atihi wa ijtinabu ma'asih. Yaitu melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, dan meninggalkan larangannya. Itu makna takwa secara umum. Ya. Jadi takwa itu memiliki dua sisi. Melaksanakan segala perintah Allah SWT yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua larangannya. Ada ulama yang memberikan definisi takwa seperti disebutkan oleh Tariq bin Habib, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nur min Allah tarju thawab Allah. Takwa itu adalah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT berdasarkan petunjuk Allah dan engkau mengharapkan pahalanya. Wa an tatruka ma'siyatallah ala nur min Allah takhafu iqabah. Dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan tuntunannya, petunjuknya, dan engkau takut, Anda takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ittaqullaha haqqa tuqatih," bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maksudnya an yuta'a fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa wa yushkara fala yukfar. Itu artinya apa? Ditaati, tak dimaksiati, diingat, tak dilupakan, dan disyukuri, tidak dikufuri. Ya. Jadi secara umum saya simpulkan bahwa makna takwa itu mengerucut pada poin adalah upaya seorang hamba dalam menjaga diri dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Dan terkadang takwa itu pun bisa bermakna meninggalkan yang haram. Ya, seperti ketika Abu Hurairah ditanya
tentang apa itu takwa, beliau mengatakan, hal akhadta tariqan dha syauq? Apakah engkau pernah menempuh jalan yang banyak durinya? Kata dia, iya. Qala fa kaifa sana'ta? Abu Hurairah mengatakan, apa yang kamu lakukan? Qala idza ra'aitu syauka adaltu anhu. Kalau saya melihat duri di jalan, saya minggir darinya, dia tidak menginjak duri. Dan seterusnya, maka Abu Hurairah mengatakan, zakat takwa, itulah namanya takwa. Artinya takwa itu berhati-hati dalam berjalan di dunia ini, jangan sampai kita terjebak dalam hal-hal yang Allah larang. Oleh karena itu seorang penyair mengatakan, Ibnu Mu'taz mengatakan, khalid dzunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa. Wasna' kamashin fawqa ardi syauqi yahdaru ma yara. La tahqiranna saghiratan fa innal jibala min hasa. Tinggalkan dosa-dosa, baik yang kecil maupun yang besar, itulah hakikat takwa. Dan bersikaplah seperti orang yang berjalan di atas jalan yang penuh anak duri. Dia akan berhati-hati ketika menempuh jalan itu. Jangan kau remehkan dosa meskipun kecil, karena gunung itu terbentuk dari kumpulan kerikil. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Lantas apa yang kita dapatkan? Apa hadiah? Apa buah manis dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, saya akan sebut secara cepat. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla akan menurunkan keberkahan kepada bumi yang dimana di sana orang-orang itu bertakwa. Allah berfirman, "Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Dan seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, lafatahna 'alaihim barakat. Kami pasti membuka keberkahan kepada mereka dari langit dan dari bumi. Keberkahan yang luar biasa. Itu buah ketakwaan. Yang kedua, seseorang yang bertakwa, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, dan Allah juga akan membersamai, akan menuntun, akan membimbing orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa. Di antara faidah takwa atau buah takwa adalah Allah akan berikan kepada seorang yang bertakwa al-furqan. Apa itu furqan? Sesuatu atau cahaya atau ilmu yang mampu membedakan antara hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kalian al-furqan. Syekh As-Sa'di mengatakan al-furqan artinya al-ilmu wal huda, berupa ilmu dan hidayah yang dengannya dia mampu membedakan yang hak dan yang batil. Ilmu yang dengannya dia mampu membedakan antara yang halal dan yang haram. Faedah berikutnya, bagi orang yang bertakwa, Allah akan berikan dia solusi dalam masalahnya. Dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka, tidak dia duga-duga. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah berikan baginya jalan keluar dan memberikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Luar biasa. Jadi untuk mendapatkan rezeki itu harus kita camkan ada sebab-sebab yang syar'i, itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita hanya fokus dengan usaha-usaha yang mati sifatnya, tapi kita harus juga perhatikan bahwa takwa pun
merupakan salah satu sebab utama seseorang dimudahkan urusannya dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan Allah pun akan memudahkan urusan orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Di antara fadilah takwa adalah takwa itu sebab utama diterimanya amal seorang hamba. Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sungguhnya Allah akan menerima amal-amal dari orang-orang yang bertakwa, dan di akhirat nanti Allah akan berikan dia surga yang luar biasa. Di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir dari sungai madu, sungai susu dan sebagainya. Allah berfirman, "Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin." Ila akhir ayat dari surah Muhammad ayat 15. Itu Allah janjikan bagi orang bertakwa sungai-sungai yang mengalir, sungai dari madu, sungai susu, sungai dari khamr. Semua itu Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Kaum muslim rahimakumullah. Ini diantara buah takwa yang akan diraih oleh seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih. Lantas bagaimana ataupun apa tingkatan orang-orang yang bertakwa itu? Apakah orang bertakwa itu satu level semuanya atau mereka bertingkat-tingkat? Mari kita lihat Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala pernah ditanya tentang level atau tingkatan orang bertakwa. Beliau mengatakan, "Maratibut taqwa fima na'lam thalathatun." Salah satu aqsam. Bayyanha qauluhu jalla wa ala. Kata beliau rahimahullah taala bahwa level orang bertakwa itu sejauh yang kami tahu ada 3 tingkatan. Yang ini telah Allah jelaskan dalam surat Fatir ayat 32, yaitu bunyinya, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat." Ada 3 orang yang Allah janjikan bagi mereka surga. Ya. Yang pertama zalimun li nafsihi. Yang kedua muqtasid. Yang ketiga sabiqun bil khairat. Kata Syekh bin Baz, "Fal muttaqi lillahil kamil." Nah, orang bertakwa yang paling sempurna atau level terbaik dari bertakwa yang pertama itu as-sabiq bil khairat. Sabiqun bil khairat ini level takwa yang paling tinggi, yaitu orang-orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban Allah SWT, meninggalkan apa-apa yang Allah haram, dan dia bersemangat sungguh-sungguh dalam melakukan berbagai macam jenis kebaikan lainnya. Dan ini level yang paling tinggi. Semoga Allah jadikan kita di antara golongan ini. Kemudian martabah yang kedua, tingkat yang kedua yaitu al-muqtasid. Martabatul abrar. Ya. Siapa mereka itu? Itu orang beriman yang hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja dan meninggalkan hal-hal yang haram. Dan dia tidak begitu semangat, tidak begitu termotivasi untuk memperbanyak amal-amal lain, berupa amal sunnah. Ini di bawah level yang pertama. Yang pertama itu di samping menjaga yang wajib, meninggalkan yang haram, pun semangat untuk mengajar yang sunnah-sunnah. Ini lebih tertinggi. Level yang kedua di bawahnya muqtasid, dia semangat untuk menjaga yang wajib, meninggalkan yang haram, tapi untuk hal yang sunnah dia kurang begitu tertarik atau kurang begitu semangat untuk meraihnya. Ini level yang kedua. Dan yang ketiga, ini level yang terendah, level takwa terendah, yaitu zalimun li nafsihi. Siapa mereka ini? Yaitu orang yang bertakwa yang dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia memiliki amal-amal buruk atau melakukan kemaksiatan. Ada kemungkaran di dirinya, ya. Dan ini adalah level takwa yang terendah, ya. Dan ini levelnya beda-beda. Di level ketiga ini bisa aja orang semakin banyak maksiat yang dilakukan, semakin rendah ketakwaannya, semakin turun level takwanya, ya. Yang pertama saya ulangi, sabiqun bil khairat, kemudian muqtasid, yang ketiga zalimun li nafsihi. Yang sabiqun bil khairat, menjaga yang wajib, menghindari semua yang haram, dan semangat untuk melakukan hal-hal yang sunnah. Adapun yang muqtasid, semangat yang wajib,
meninggalkan yang haram tapi tidak semangat untuk yang sunnah. Dan yang ketiga, zalimun li nafsih, dia muwahhid, dia tidak berbuat syirik, dia mentauhidkan Allah SWT, tapi dia terjatuh dalam beberapa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini berlevel-level tergantung banyak sedikitnya maksiat orang tersebut. Semakin banyak maksiatnya, semakin rendah level ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masing-masing kita silakan cek diri kita. Ada di level mana kita? Di level pertamakah, yang keduakah, atau yang ketiga? Kalau kita sudah berada di level yang pertama, maka pertahankan. Minta kekuatan dari Allah agar istiqomah untuk itu. Jika kita ada di level yang kedua, maka berusaha maksimalkan agar bisa naik level ketiga. Naik level yang pertama ke sabiqul khairat. Kalau ternyata kita di level yang paling rendah, zalimun li nafsi, masih banyak kemaksiatan yang kita lakukan, banyak kewajiban yang kita abaikan, maka ini perjuangan kita harus bertaubat dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa naik level bertahap. Dari zalimun li nafsi kita bisa naik ke muqtasid dan begitu seterusnya. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk menjadi hambanya yang bertakwa. Kemudian poin berikutnya yang saya sampaikan adalah sifat-sifat orang bertakwa. Al-Quran Al-Karim menyebutkan banyak sekali sifat-sifat orang yang bertakwa. Saya sebutkan ini agar kita bisa mengambil pelajaran darinya atau berusaha untuk menerapkan dalam kehidupan kita kalau kita belum menerapkannya. Ya, jadi disebutkan ini bukan hanya untuk diketahui saja, tapi untuk diamalkan atau diikuti sifat-sifat orang bertakwa agar kita bisa mengikuti jejak orang bertakwa. Yang pertama, Allah firmankan di awal surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini adalah petunjuk. Atau kitab ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa ya Allah? Allah sebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Sebab pertama, yaitu mereka yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Dia beriman kepada Allah, Allah gaib. Beriman kepada malaikat, gaib. Beriman kepada jin, beriman kepada jannah wan nar, beriman kepada azab kubur, beriman kepada takdir Allah, beriman kepada semua yang gaib. Itu ciri khas orang-orang yang bertakwa. Ya, tak mungkin orang menjadi takwa kalau dia tidak disifati oleh iman. Ya, iman kepada yang gaib itu mencakup semua iman kepada Allah, kepada malaikat dan seterusnya, yang termasuk hal-hal yang gaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Sifat yang kedua, mendirikan salat. Ingat bahasanya itu yuqimunas shalah, bukan yaf'alunas shalah. Beda antara yaf'alun, mengerjakan salat, dengan mendirikan salat. Kata para ulama, maksud dari yuqimunas shalah, dia mendirikan salat dengan sempurna, berusaha mewujudkan semua hal yang rukun secara semua sempurna. Dia berupaya untuk itu bukan hanya sebatas salat selesai. Mungkin tampak dari luar dia salat, tapi ternyata hatinya nerawang kemana-mana. Al-Quran ingin menyampaikan bahwa salat itu harus hadir hatinya, fokus dalam melakukan salat. Yuqimunas shalah. Yang kedua. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, rajin infak, bersedekah, baik sedekah wajib seperti zakat atau nafkah atau yang sunnah. Jadi ciri orang bertakwa itu rajin bersedekah, hanya berinfak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan juga di antara sifat orang bertakwa, dia beriman kepada Alkitab, baik Al-Quran maupun kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Wabil yaum wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka juga beriman kepada hari akhir, dan hari akhir itu termasuk bagian dari iman kepada hal yang gaib. Ini ayat pertama yang Allah sebutkan tentang sifat orang yang bertakwa. Kemudian sifat lain di Ali Imran ayat 135 sampai 135 Allah berfirman,
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Surga disiapkan kepada orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang memberikan infak dalam keadaan lapang maupun sempit. Masya Allah, ini ciri khas juga orang bertakwa. Dia infak itu rajin, dalam kondisi sempit pun dia berinfak. Ya semampu dia. Dia tidak ada alasan nggak berinfak, semampu kita. Orang bertakwa itu semangat untuk berinfak meskipun dia sedang terbatas. Kemudian berikutnya wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Dia mungkin ketika berinteraksi dengan manusia suka memancing emosinya, tapi dia tahan. Dia tidak tampakkan kemarahan dia, tapi dia tahan. Itu pun ciri orang bertakwa. Wal 'afina 'anil nas, di antaranya dia memaafkan. Ini lebih dahsyat daripada yang sebelumnya. Yang pertama mungkin dia tidak memaafkan tapi dia menahan. Dia ingin maaf tapi dia tahan amarahnya. Tapi yang kedua ini, yang berikutnya wal 'afina 'anil nas, di samping dia tahan, dia pun memaafkan kesalahan orang. Ya, ini ya, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan yang ketiga, di antara orang bertakwa itu dia adalah Allah menyukai orang yang berbuat ihsan. Di sini Allah gabungkan antara di sini Allah sebutkan tentang sifat orang bertakwa yang berkaitan dengan habdu minan nas. Hubungan kita dengan hamba Allah itu berupa infak, memaafkan, ya, dan berbuat baik kepada mereka. Itu bagian dari takwa. Di takwa itu ada hablu minallah, juga ada hablu minan nas. Interaksi kita kepada Allah yang ibadah dan juga dengan manusia pun harus dipaksimalkan oleh kita. Kemudian Allah melanjutkan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Ini orang bertakwa berikutnya. Ini Allah berbicara tentang hak Allah, ya. Dan orang-orang yang bertakwa itu apabila mereka melakukan fahisyah, zina, atau zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, mereka ingat Allah. Lantas apa yang mereka lakukan? Fastaghfaru lidzunubihim, mereka segera beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan mereka yakin bahwa tidak ada yang mengampuni dosa mereka kecuali Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-terusan dalam dosa itu karena mereka tahu bahwa dosa itu akan membahayakan diri mereka. Jadi orang bertakwa itu bukanlah orang yang selamat dari dosa, bukan. Orang bertakwa sangat berkemungkinan dia terjebak dalam dosa, tapi yang beda adalah jika dia terjatuh dalam dosa, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sifat orang bertakwa yang mungkin saya kutip di beberapa ayat, masih banyak lagi. Ya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin terakhir yang saya sampaikan, apa langkah-langkah yang bisa kita tempuh untuk bisa menggapai takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah doa. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menjadikan kita di antara hamba yang bertakwa. Allahumma ij'alni minal muttaqin, misalnya, ya Allah jadikan aku di hamba yang bertakwa. Atau doa Nabi Sallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina, ya Allah aku mohon kepadamu petunjuk dan ketakwaan serta kesucian diri dan kekayaan. Doa yang sering Nabi ucapkan. Atau doa yang lain, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha, ya Allah berikan kepadaku jiwa yang bertakwa dan sucikan dia karena engkaulah yang maha segalanya. Ya, ini doa yang perlu kita panjatkan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua di antara langkah yang kita tempuh adalah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berusaha untuk mengenal Allah lebih dekat lagi melalui asma-asmanya, nama-namanya, sifat-sifatnya. Ya, dengan proses tadabbur Al-Qur'an
itu semuanya akan menambah iman kita sehingga meningkatkan level takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dzikrul maut. Ingat akan kematian, ya. Kita akan mati, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan waktunya pun tidak ada yang tahu, sehingga kita harus tahu bahwa di sana akan ada sesuatu yang mengerikan kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ingatnya kita akan kematian membangkitkan kita untuk semangat dalam beramal soleh. Yang berikutnya, mengingat tentang dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bermaksiat kepadanya. Orang yang tidak bertakwa kepadanya, ingat akan dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, berteman dengan orang-orang yang soleh, ya, menghadiri majlis ilmu, mendengar ceramah-ceramah keagamaan, itu semua akan memicu iman kita bertambah dan itu akan melahirkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting juga diantaranya adalah menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ya, menjaga setiap kewajiban yang Allah perintahkan kita kerjakan dan setiap yang Allah larang maka tinggalkan, ya. Fattaqullah mastata'tum, dalam hal perintah maka maksimalkan semampu kalian, tapi dalam hal larangan maka maksimalkan, secara mutlak tinggalkan. Nabi bersabda, "Idza nahaitukum fajtanibu wa idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku larang sesuatu, kata Nabi sallallahu, maka tinggalkanlah. Dan apabila aku perintahkan untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah berdasarkan kemampuan kalian. Perhatikanlah kita dalam hal ketaatan, melakukan ketaatan atau perintah itu ada istita'ah, tergantung kesanggupan masing-masing. Enggak mampu berdiri, maka boleh duduk dan seterusnya. Tapi dalam hal maksiat, maka Nabi SAW tidak mengatakan masata'tum, tapi mengatakan fajtanibu, tinggalkan semua itu secara mutlak. Ya, itu langkah berikutnya. Yang berikutnya adalah menjaga hak-hak makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara langkah yang harus kita tempuh, kita harus berakhlak baik, berinteraksi dengan manusia dengan cara yang baik. Nabi bersabda, "Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Berakhlaklah dengan manusia atau bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini merupakan salah satu cara untuk menggapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah segera bertaubat kepada Allah, segera bertaubat kepada Allah ketika kita terjatuh dalam dosa. Karena kita tahu bahwa kita itu hamba yang lemah, kita bisa terjebak dalam dosa, maka orang bertakwa itu ketika terjatuh, tergelincir dalam dosa, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menggugah semangat kita, menggugah hati kita, menggugah iman kita untuk terus meningkatkan kualitas iman kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mampu menjadi orang yang bertakwa di level yang tertinggi. Ya, kita dalam hidup ini hendaknya beristihad, bermujahadah. Mujahadah arti bersungguh-sungguh dan memaksakan jiwa kita yang suka nyantai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sekarang sudah memasuki 10 terakhir. Ini kesempatan emas untuk kita, jangan sampai kita sia-siakan. Maksimalkan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita taufik. Insyaallah Allah akan beri kita hidayah untuk bisa mengisi detik-detik terakhir dari Ramadan ini dengan beragam ketaatan kepadanya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita anugerah Lailatul Qadar dan bisa maksimal beramal di malam tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya dan membimbing kita semuanya agar senantiasa mendekat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat terutama untuk saya pribadi dan kepada kaum muslimin sekalian. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.